Welcome back in my channel. It's me Ryan here, and I will give you any tips or workout and healthy body or healthy lifestyle. Jadi gua akan membahas suatu perbincangan di mana kalian sudah bisa pull up di atas 10. Oke? Di sini yang udah bisa pull up di atas 10, angkat tangannya. Hands up. Now. Oke, beberapa gerakan yang harus kalian kuasai setelah kalian sudah bisa pull up 10 clean atau pull up 10 speed, tapi dengan kaki yang rapih, ya. Paling enggak pull upnya itu sudah seperti ini. Ya, seperti itu, tidak mengayun, oke? Tidak mengayun. Dan ini beberapa contoh gerakan-gerakan yang harus kalian kuasai pada dasar-dasar 10 pull up atau 11 lah ya. 10 ini bukan mentok, istilahnya masih 10 ini sehat ya. 10 sebagai sumber progression, sumber program yang kalian gunakan sehari-hari pada kalian workout. Jadi pull up kalian 10 sudah lancar. Ini harus kalian kuasai ya gerakan-gerakan ini ya. Seperti pull up L-sit, terus pull up archer, change pull up, grip, bicycle press, pull up, behind pull up, cradle change, grip. Jadi pull up L-sit lebih simple, tapi lebih baiknya kita mengunci di bagian core. Oke, agak dekat lip. Pull up L-sit agak simple ya. Ini tarik kaki ke atas, pull. Oke, walaupun kalian tidak bisa masalah, tidak bermasalah untuk hal ini. Untuk gerakan ini tidak bermasalah dan tidak ada batasan untuk kalian yang tidak bisa muscle up, tapi bisa explosive pull up. Kedua, ada archer pull up. Archer pull up ini seperti one arm ya, one arm, tapi lebih tepatnya ini membantu untuk press dan pull ya. Kita menggunakan wide grip, kita lebih imbang ke kiri atau kanan. Kalau kiri, kanan. Oke. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Pull up archer, dia lebih fokus di bagian yang namanya shoulder. Ketika kalian sudah press tepat di bagian shoulder, untuk target presisi di bagian grip, dan kalian bisa kondisikan tentang hal ini. Garis ini pindah-pindah gitu. Yang ketiga ada change pull up. Change pull up ini seperti eksplosif, tapi kalian membalik-balikan grip dari reverse ke normal grip, seperti ini. Ya, ini membantu eksplosif kalian lebih dapat ya, lebih terlatih untuk progres ke selanjutnya. Mau muscle up kayak mau keeping muscle up, mau yang lain bisa terbantu dengan adanya adaptasi yang ditambahkan dengan variasi ini, grip tangan dan kecepatan tangan, respon otak. Kita bisa membuat sebuah ketergantungan pada gerakan tertentu. Yang keempat ada bicycle press pull up. Bicycle press pull up ini berguna, gue juga kurang tahu sih karena gue memang jarang melakukannya, tapi ini basic untuk kalian. Bicycle press pull up, kalian tarik, oke, dorong, kaki nggak masalah, tapi lebih tepatnya bicycle. Bisa menggunakan normal grip ataupun reverse grip ya. Ini berguna kalau perut kalian bicycle ini kena di abs, terus shoulder, terus scapula ya, kena juga semuanya. Yang kelima ada behind pull ups. Behind pull ups ini lebih tepatnya kita
melatih trapezius dan juga back shoulder. Kita menggunakan wide grip ya, wide grip. Tarik. Ini harus begini, jadi tidak boleh sampai turun seperti ini. Tidak, tapi kita kendalikan kepala. Ya, kurang lebih seperti itu behind pull up. Yang keenam ya. Yang selanjutnya ada change grip. Change grip ini ketika kalian holding di bagian tengah, middle hold ya, kalian bisa mengganti grip. Ya, bergantian lah ya. Kita mulai terserah naiknya mau dari reverse grip atau normal grip ya. Dari reverse, tarik, kita ganti. Ya, seperti itu kurang lebih. Itu membantu kita berada di bagian elbow, eye elbow, mata di bagian elbow. Melatih untuk gerakan menarik, gerakan menahan, maupun gerakan statis lainnya pada move di bar. Bisa terbantu dengan gerakan ini. Seperti change grip tadi, sebenarnya hampir sama, tapi ini lebih tepatnya ke statis ya, karena tadi lebih ke dinamikanya. Berapa menit? Seru banget, Cok. Terang nggak sih? Masih terang, udah dimatiin, bisa lanjut terkat aja. Ya. Udah, nggak dimatiin. Ya, kesimpulannya bisa kalian tangkap. Beberapa gerakan move ini, 6 gerakan ya, 6 gerakan kan bisa kalian kasih set, repetisi. Kalau mau main repetisi ataupun durasi, bisa kalian cocokkan di setiap setnya. Istirahat under 3 minutes itu lebih bagus untuk melatih endurance maupun di kegiatan strength. Jangan kalian mulai di endurance dulu, tapi kalau mulai di endurance tidak masalah, tapi akan cepat habis atau boros energi. Wide grips yang udah kebiasaan wide grip tapi ke normal lebih sulit. Nah, ini cocok untuk kalian yang pull up-nya clean 10. Sebenarnya walaupun 10 masih bisa memaksakan sampai 15 lah ya. Paling nggak ringan-ringannya 10 ya. Ketika kalian sudah ngayun 12, 11, 13, 14, bagusnya pull up 10 eksplosif. Ini rekomendasi buat kalian yang sudah pull up-nya baik dan bagus ataupun benar. Sebenarnya pull up semua benar. Ketika kalian kakinya ada yang nunggu ke depan, itu kurang mengondisikan di bagian core. Kalian jarang bermain perut. Kalau kalian perutnya sudah terlatih, maka gerakan pull up akan clean dan terlihat lebih rapi, bahkan tarikan terasa lebih ringan. Oke, beberapa gerakan yang tadi itu harus kalian variasikan. Ada yang bertanya, boleh setiap hari atau tidak? Boleh setiap hari, sesuai tergantung mood kondisi kalian. Jangan memaksakan waktu gunakan sebaik mungkin, dan juga bisa luangkan waktu 20 menit atau 30 menit ya untuk mencoba gerakan ini. Boleh disatukan, boleh dibeda-bedakan harinya, boleh dijadikan pelarian, mungkin setelah ngeset atau di awal set ya. Boleh, karena tadi beberapa gerakan yang mengandung dinamis dan statis move ya untuk pull up variasinya. Untuk lanjut ke step level upgrade selanjutnya, kalian bisa mencoba muscle up dan juga eksplosif, bahkan ada yang mau freestyle juga bisa. Ketika kalian freestyle, mental juga harus disiapkan, bukan hanya pull up yang banyak. Begitu juga dengan kompetisi-kompetisi lainnya, bahkan di kategori-kategori lainnya. Maupun ada yang parkour, ada yang apa. Kalau pull up aja tidak kuat, dia bingung untuk menarik, memanjatnya, catching, untuk menangkap sesuatu benda yang di depan tersebut, supaya bisa kelangkah ke step selanjutnya.
pull up tidak harus di bar yang paling tinggi, tidak harus seadanya aja. Mau segini tidak masalah, karena yang lebih rendah itu lebih berat, yang di atas lebih ringan. Kita melawan gravitasi karena kita sedang berada di bumi. Kita tidak perlu menggunakan tepung ya, tidak perlu. Jika ada tanah pun bisa tergantikan karena lebih efisiennya ya, kita menggunakan magnesium, bukan tepung, bukan terigu, bukan bedak, bukan skincare. Jangan sampai kalian keliru mengatur waktu, mengatur makan. Jangan olahraga terlalu banyak setiap harinya, jangan terlalu lebih juga. Kondisikan sebagai energi kalian tercukupi dengan kebutuhan, bahkan asupan kalian yang sudah kalian jaga, protein, serat, zat besi, habis itu karbo, kalori, yang kalian perhatikan semuanya, mineral juga, itu sudah wajib ketika kalian sudah mengasup setiap hari. Ini bakal konten setelahnya, ini mungkin ada beberapa tips-tips untuk kalian sudah push up-nya di atas minimal ya. Habis itu di atas pull up-nya di atas 15, push up-nya di atas 17, itu sudah ringan lah. Gua akan mengajarkan kalian untuk upgrade selanjutnya. Tapi ini yang gue rekomendasikan supaya kalian laksanakan sekarang, supaya kalian laksanakan di waktu-waktu ini, waktu-waktu terdekat kalian bisa 10 clean, bisa 10 rapi ya, bisa 10 explosive. Ini waktu yang sangat gue rekomendasikan, sangat bermanfaat untuk kalian, karena di zaman gue dulu susah mencari pelatih gitu. Bahkan yang sharing tutorial juga jarang. Mau orang luar, mau gua, mau siapa juga jarang. Dan gue salah satunya di sini yang pernah menyesal karena tidak melakukan gerakan tersebut di saat gue pull up 10 saat itu. Jangan pernah menyerah di saat kalian progres, tetap bertahan untuk melanjut ke sesuatu. Jika kalian menyerah, lebih baik stop dan ganti hobi kalian. Tapi kalau kalian menyerah, tidak stop, itu lebih bagus ketika kalian mengambil mood untuk melanjutkannya lagi. Ketika kalian ingin melanjut di suatu saat nanti, itu lebih baik dibandingkan kalian berhenti ketika kalian tidak bisa. Karena semuanya berawal dari yang tidak bisa ya. Lu pasti yang nonton ini bisa pull up semua. Jangan pernah ragu atas kemampuan apa yang lu punya. Banyak tiang di sini, kita banyak tiang. Yang lu nggak punya tiang, jangan sebuah menjadi keterbatasan ya. Itu tidak mempengaruhi, karena grip pintu pun itu menjadi suatu hal proses awal dimana gue bisa melakukan pull up di situ. Lalu gue bangun tiang ya, yang harganya nggak seberapa di tukang las, sampai gue bisa upgrade selanjutnya, karena sesuatu semangat pun kita bisa menjalani konsep sendiri ya. Jangan sampai ada keterlibatan masalah atau lain untuk kita bisa beranjak ke level-level lifestyle selanjutnya. Tetap berada di mindset yang benar. Jangan sampai kalian cemas dengan proses yang kalian tidak bisa dapat, bahkan berbeda dengan tujuan, tidak sesuai ekspektasi. Oke, gue Ryan Sultonic pamit undur diri. Tunggu tutorial selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya, share, like, comment. Oke, see you guys tomorrow. Thank you.